yang minggu kemarin kita sudah banyak membahas tentang apa itu riset operasional atau operation research, dan juga beberapa bagian tentang yang diantaranya kemarin kita sudah mempelajari model-model penugasan dan juga salah satu metode yang umum digunakan dalam model penugasan, yaitu metode Hungaria. Nah, kita sudah sampai pada dari model penugasan, tapi kita belum membahas semuanya. Jadi untuk saat ini saya sedikit review saja untuk mengingatkan apa itu model penugasan. Yang model penugasan ini merupakan permasalahan penugasan yang berhubungan dengan penempatan ke permintaan atau demand. Nah, penempatan ini bisa menyangkut pekerja pada bidang yang tersedia, pemilihan yang berhubungan dengan penempatan satu-satu. Nah, kemarin kita sudah sebut kalau penawaran dan permintaan adalah satu, jadi corresponding. Nah, untuk jaringan model penugasan, contohnya kita ingin meminimumkan nilai Z dengan persamaan seperti tertera pada layar ini dengan syarat ini. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah membuat tabel. Ini kemarin sudah saya jelaskan membuatnya. Penawaran dan permintaan tetap satu-satu. Dia corresponding. Nah, bagaimana melakukan penyelesaian dalam model penugasan? Kita biasanya menggunakan metode Hungaria atau Hungarian method. Nah, dalam metode Hungaria ada 3 langkah utama dan 1 langkah tambahan. Jadi ada 4 langkah. Tapi secara umum jika kita mencapai nilai optimal, maka 3 langkah saja sudah cukup. Langkah pertama yaitu membuat equivalent cost table dengan cara mengurangkan semua biaya pada setiap baris dengan biaya pada baris tersebut. Jadi kita pilih nilai terkecil pada setiap baris dan kurangkan setiap nilai pada baris tersebut dengan nilai kecil yang telah kita pilih. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan pengurangan semua biaya setiap kolom dengan biaya terkecil pada kolom tersebut pada tabel. Jadi setelah kita melakukan pengurangan pada setiap baris, pasti kita akan mendapatkan nilai 0 pada beberapa baris atau setiap baris. Namun, jika kita pada kolomnya, kita melihat dari segi kolomnya, jika masih terdapat kolom yang belum terdapat angka nolnya, maka kita lakukan pengurangan pada semua biaya dengan biaya terkecil pada masing-masing kolom. Itu kedua. Kemudian langkah ketiga yaitu optimalisasi dengan cara tutup semua angka nol dengan menarik garis datar atau tegak dengan jumlah garis paling efisien. Jika jumlah garis lebih kecil dari jumlah baris atau kolom, jadi garis yang kita tarik untuk menutup angka 0 itu jika kecil dari jumlah baris atau kolomnya, jadi bukan
Nggak ada suaranya. Benar kah? Bentar ya, bentar. Tes, tes. Sekarang masih belum kedengaran ya? Kedengaran sekarang. Halo, tes. Masih belum dengar kah? Halo, belum dengar? Halo? Coba Mbak Heni, dibesarkan volumenya. Atau Mbak Dewi apakah juga bisa mendengar suara saya? Mbak Dewi bisa mendengar suara saya? Bagaimana dengan halo, Mbak Heni? Halo, Mbak Heni masih belum bisa dengar suara saya? Ah, gimana ya? Cari tempat terbuka atau gimana? Putus-putus. Oh iya, kalau putus-putus kemungkinan. Tapi setelah saya cek mikrofon saya, itu berfungsi. Jadi tidak kedengaran sama sekali itu juga agak mustahil. Eh, Mbak Heninya, oke oke oke. Oke, kan ya. Sampai mana tadi? Oke, jika jumlah garis yang untuk menutupi angka tersebut lebih kecil dari jumlah baris atau kolom, bukan jumlah baris tapi jumlah baris atau kolom dari dari terakhir, maka penugasan tersebut belum optimal. Jadi bagaimana agar bisa optimal? Minimal harus sama jumlahnya dengan jumlah baris atau kolomnya. Nah, jika belum optimal, maka harus lanjut ke langkah yang keempat. Nah, langkah keempat yaitu dengan melakukan modifikasi tabel dengan cara kurangi semua angka yang tidak tertutup garis dengan angka yang tidak tertutup. Tambahkan angka tersebut pada angka yang menempatkan posisi silang dan biarkan angka yang lain ulangi langkah 3 dan 4 sampai didapat solusi optimal. Jadi nanti angka-angka yang tidak tertutup oleh garis itu pilih angka yang terkecil. Nah, setelah didapat, kurangkan semua angka yang tidak dengan angka terkecil tersebut. Kemudian jumlahkan angka terkecil tersebut dengan angka yang terletak pada persimpangan. Persimpangan antara garis tegak dan garis lurus merupakan posisi silang. Seperti itu. Langsung lihat pada contohnya yang kemarin saya sudah sedikit bahas, namun belum selesai. Aduh, porak-poranda ini ketikannya. Oke, perusahaan pelayaran menggunakan 4 buah kapal kargo untuk mengirimkan barang-barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain.
kapal hanya bisa melakukan satu perjalanan dari 4 rute perjalanan yang ada. Karena perbedaan kargo dan biaya muat, biaya setiap pelabuhan adalah sebagai berikut. Jadi ini ada 4 dan kapalnya ada 4. Dan ini adalah biaya masing-masing kapal jika masing-masing pelabuhan. Maka penugasan masing-masing kapal tersebut untuk keempat pelabuhan tersebut. Nah, pertama, melakukan langkah pengurangan baris. Jadi kita lihat barisnya. Ini yang namanya baris, yang namanya kolom. Nah, dari kapal pertama, yang terkecil adalah 4.000. Jadi 4.000 ini kurangkan ke semua biaya pada pertama. Hingga didapat untuk kapal pertama 1.000 pada pelabuhan 1, 0 pada pelabuhan 2, 2.000 pada pelabuhan 3, dan 3.000 pada pelabuhan. Kemudian yang kedua, pada kapal kedua atau baris kedua ini yang terkecil adalah 5.000. Nah, 5.000 ini dikurangkan pada semua biaya pada baris kedua. Pada kapal kedua atau baris kedua didapat biayanya 1.000 pada pelabuhan pertama, 1.000 pada pelabuhan kedua, 2.000 pada pelabuhan ketiga, dan 0 pelabuhan keempat. Begitu juga seterusnya untuk kapal ketiga dan keempat. Sehingga ini adalah yang baru. Coba dilihat. Di sini masih terdapat kolom. Nah, saya pindahkan slide selanjutnya. Terdapat kolom yang tidak memiliki angka 0. Yaitu ada pelabuhan 1 dan pelabuhan 3. Yang ini sama ini, tidak memiliki angka 0, sedangkan yang lain ada. Jadi tiap baris dan tiap harus memiliki 0. Nah, karena ada yang belum memiliki 0, maka harus dilakukan pengurangan kolom. Caranya sama dengan pengurangan itu. Lihat yang terkecil, nilai terkecil pada masing-masing kolom, kemudian kurangkan nilai tersebut semua biaya pada masing-masing kolom. Nah, pada kolom pertama atau pelabuhan 1 ini, yang terkecil adalah 1.000. Nah, 1.000 ini kurangkan ke semua biaya sehingga didapat kolom baru untuk pada pelabuhan 1 untuk kapal 1 dan 2, 0. Kapal 3 1.000, kapal 4, 0. Kemudian kolom lain lagi yang belum memiliki 0 adalah ketiga. Nah, pada pelabuhan ketiga ini nilai terkecilnya adalah 2.000 dan kebetulan itu adalah sama semuanya untuk setiap kapal. Jadi, kolom baru yang kita dapat semuanya bernilai 0 karena ini nilainya semuanya sama dan yang terkecil adalah nilai itu sendiri yaitu 2.000. 2.000 ini dikurangkan kepada semua biaya pada kolom ketiga. Sehingga kolom ketiga pada pelabuhan 3 ini semua kapal bernilai 0. Sehingga kita mendapatkan tabel baru seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah uji optimalisasi, yaitu dengan menarik garis untuk nilai 0. Nah, garis yang pertama pada yang pertama 0, 0, 0, kita tarik garis pertama. Kemudian kolom kedua, kolom pertama ada 0, 0, dan 0. Kita tarik. Kolom kedua juga ada 0, 0, 0. Kita tarik. 3 otomatis. Ini semuanya 0. Jadi kita tarik. Nah, dari sini kita hitung jumlah garis yang untuk menutupi nilai 0. 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang menutupi nilai 0. Dan berapa jumlah baris? Jumlah baris atau kolom masing-masing 4. Jadi, jumlah baris dan jumlah yang menutupi 0 dengan jumlah baris atau kolom itu adalah sama. Jika demikian, maka sampai langkah